kalau orang Indonesia ngomong sambal, misalnya dia udah pindah pun ke luar negeri, coba deh lihat, pasti kalau dia pulang pasti bawanya sambal. Mulai dari umroh, traveling yang biasa pasti ada stok sambal. Kita makan kalau nggak pakai sambal. Bener banget. Ini merica Oh, andaliman dari ini mereka. andaliman itu. Ya, kalau orang yang ngeselin suka bikin nyelkit. Nah, ini Bener, dipanggil aja andaliman ya. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jumpa lagi dalam Keliling Indonesia. Apa kabar? Sudah makan belum? Oke, kalau belum makan, kita akan berbagi tentang resep, tentang informasi, dan juga sejarah kuliner. Pokoknya banyak informasi tentang kuliner kita hadirkan melalui Keliling Indonesia. Dan kali ini saya bersama tamu saya, Mbak Atika Sumarsono. Beliau seorang food blogger dan anggota dari IDFB. Indonesian Food Blogger. Oke, selamat datang Mbak Atika. Apa kabar? Kabar baik. Wah, senang sekali. Terima kasih sudah hadir Ya. di studio Voice of Indonesia. IDFB, itu sudah Mbak ikuti sejak berapa lama, Mbak? Kalau saya kebetulan yang awal-awal berdiri jadi sekitar mungkin ada 10 tahunan kali ya, yang waktu blog lagi naik-naiknya. Jadi Oke. Jadi anggotanya blogger-blogger semua ya? awalnya iya, kebanyakan emang blogger semua. Tapi ini khususnya food blogger. Iya. Jadi bicara tentang makanan dan juga minuman ya, beverage. Iya, makanan, minuman, resep-resep, restoran review. Mbak Atika anggota keberapa? Kalau itu saya nggak tahu anggota keberapa. Kan banyak banget ya di Iya. Indonesia kan? Ada ya ratusan mungkin tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga di luar negeri ada juga Ada katanya? beberapa yang di luar negeri. Oke. Nah, kalau Mbak Atika lebih fokus ke kuliner apa nih? Kalau saya kebetulan ada Indonesia tapi mixing juga, soalnya saya sempat ambil cooking school juga, culinary school. Jadi ada basic French cooking, jadi campur-campur lah resepnya. Oh, Cuman gitu. untuk banyakan yang buat hari-hari, masakan hari-hari. Ya, baik yang tradisional maupun modern ya. Ya, Tapi kita sekarang ngobrolnya tentang yang tradisional dulu deh. ya. Tradisional khususnya kalau di Indonesia itu kalau orang makan harus ada sambalnya biasanya Iya, gitu ya. sambal. Wajib ya. Iya, nggak makan kalau nggak pakai sambal. Bener banget. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang sambal yang sudah ada di studio nih. Ini sambal apa nih contohnya? Kalau yang ini sambal blimbing, jadi dia pakai blimbing wuluh, kemiri, cabe, dan basic itu sih. Kalau yang ini kebetulan sambal rebon. Oh iya, ada udang rebonnya ada ya? udang rebonnya, tapi itu dari Sulawesi, orang Sulawesi Makassar sebutnya kalama. Kalama itu rebon. Kalama itu rebon. Oh, itu bukan menu masakan, tapi emang sambal ya? Sambal, iya. Sambal, oke. Jadi dimakan pakai lauk gitu, nasi. Ini menjadi salah dua dari sekian banyak ya Iya. sambal-sambal yang ada di Nusantara. Tapi selain itu sepertinya ada bumbu-bumbu lain ini, ada rempah-rempah yang lain. Iya, kalau kebetulan kan kalau sambal emang basicnya yang pasti cabai rawit, cabai merah, Itu cabai wajib. keriting. Terus kalau misalnya kayak di Batak ada sambal andaliman, ini merica andaliman dari ini mereka. andaliman itu saya dengar namanya. Oh, ini bentuknya seperti merica ya? Iya, Atau ketumbar ya? masih saudaraan, masih merica lah, masih. Merica, oke. Terus yang seperti apa ini? Ini? Kalau itu disebutnya cabai lempuyang kalau Oh, nggak salah. lempuyang. Cabai juga. Tapi cabai juga? Sebenarnya dia masuk jenis ke pepper. Jadi kalau kayak andaliman misalnya dia bukan menghasilkan rasa pedis, tetap dari cabenya. Cabai, tapi Terus itu? dia ada sensasi nusuk-nusuk lah, kayak apa ya? Kalau nyelekit-nyelekit gitu maksudnya. Jadi bukan rasa pedis. Kalau dia sendiri nggak ada rasa pedisnya. Jadi emang kayak merica. Jadi dia cuman buat nambah rasa gitu. Ya, kalau orang yang ngeselin suka bikin nyelkit, nah Apa sih? Ya kayak Gitu ya? bener, dipanggil aja andaliman ya. Tapi itu Panggil. ada bau khasnya, coba deh. Kayak dia jadi kayak ada aroma pepper, terus itu kuat apa? banget. Mm-mm. Kuat banget. Ada
sitrusnya juga. Benar. Oke, ini andaliman yang suka bikin nyelekit ya. Terus kalau di sambal itu ternyata ada juga bawang. Iya, basic bawang putih, bawang merah. Tapi ada beberapa juga yang emang maksudnya kayak yang ini kan tanpa bawang, yang sambal rebon itu sambal kalama. Oh, itu tanpa bawang ya? Dia Tanpa bawang. cabe, terus rebonnya, Mm-mm. terus gula garam sama tomat biar dia lebih segar sama jeruk. Oke. Antara jeruk limau atau jeruk nipis. Itu buat penyegarnya ya. Iya. Emang biasanya kalau kita makan itu suka dikasih potongan limau ya Iya. atau jeruk nipis Iya. supaya makin segar. Tapi ada juga yang seleranya sih nggak usah pakai itu, masing-masing ya. Iya, Berarti ya. masing-masing. Oh. Kayak sambal kecap yang biasa buat apa cocolan Oh, iya. mendoan apa Ah, itu kan maksudnya ada kadang kalau saya suka rasin jeruk nipis juga kan jadi rasa manisnya rasa manisnya kecap terus bawang merah itu kalau dicampur jeruk enak, cuman kadang ada juga cuman kecap aja sama cabai sama bawang diiris-iris kan. Mhm. Tapi umumnya emang banyak yang soalnya kayaknya itu kombinasi rasa yang membangkitkan selera antara pedas, manis, asam, asin. Kalau dicampur itu kan jadi umami lah rasanya, makanya lengkap. Jadi Iya, nambah komplit. nasi. Iya. Jadi kayak sesuatu yang harus. Nah, kalau Mbak Atika, kalau sambal ya, ini kan artinya udah ciri khas daerah. Seperti yang Mbak buat tadi sambal belimbingnya seperti itu, terus sambal apa namanya rebon ya, Iya, seperti itu juga. Atau Mbak Atika kalau di rumah di mix atau dibuat dimodif? Kalau buat yang sehari-hari di rumah, maksudnya masak. Kalau yang buat hari-hari, kalau ini belimbing kan kebetulan nggak ada. Kalau sekarang kayaknya kalau belimbing wulu itu cari di penjual sayur agak susah ya. Sulit ya? Gitu ya? Jadi kalau ada aja, terus tiba-tiba kangen atau misalnya lagi pengen minta ke saudara. Tapi kalau untuk hari-hari kayaknya kalau di rumah Indonesia itu sambal terasi yang pasti ya, sambal terasi. Terus sekarang yang lagi hits semenjak udah lama juga sih, sambal mata. Terus kalau yang Bali juga sambal embe suka. Jadi tergantung makanannya sih, nggak tergantung makanan apa. Iya. Tadi Mbak nyebut rumah Indonesia itu tempat Nggak, atau? maksudnya rumah-rumah orang Indonesia. Oh, rumah-rumah orang maksudnya. Indonesia. Oke, dan memang setiap daerah itu punya ciri khas ya. Itu biasanya kalau seorang blogger, seorang Mbak Atika lah, itu biasa lebih ke mempertahankan resep tradisional itu untuk ya dikabarkan ke seluruh pembaca blogger atau emang ada semacam misi-misi yang lain tertentu nih ya buat anggota food blogger. Misalnya sambal ini harusnya seperti apa? Oh ya, jadi kebetulan kalau misalnya kalau saya pribadi kadang saya tetap posting yang aslinya original biar Oke. maksudnya nggak hilang kan, Itu tetap. komplit tuh dari mulai resepnya, mulai bahan bakunya, mulai. Kalau yang Itu cuma sekarang sekedar- lagi ngetren kan, maksudnya yang lagi up kalau di sosial media bikin video kan, berarti Oh, oke. Tutorial, cara bikinnya. cara bikinnya. Cuman kalau kadang juga kan kayak kehabisan ide, makanya kalau yang tradisional udah kayaknya ini udah banyak yang bahas apa, terus ya dimodifikasi dikit-dikit lah. Cuman tetap harus kadang ada yang originalnya biar nggak itu. Tapi kalau misalnya masalah original kan maksudnya kita kan kayak sambal aja misalnya kayak yang rebon di Makassar bilangnya kalama, orang Makassar misalnya bilang oh ini cuman ada, atau kayak andaliman ini cuman ada di Batak, padahal maksudnya ada di tempat lain tapi dengan nama berbeda, yang kayak dabu-dabu itu kan mirip. Kalau dabu-dabu dari Manado, sambal dabu-dabu. Iya. Terus ada juga yang kalau di Maluku sebutnya colo-colo, tapi mirip-mirip lah. Iya, itu andaliman juga. Enggak, maksudnya nggak pakai andaliman. Oh, nggak pakai Jadi andaliman. cuman yang sambal yang tomat dipotong, diiris-iris pakai cabai. Cuman beda nama beda-beda doang. nama, ada sih beberapa yang. Gitu ya. Berarti memang
sebenarnya orang Indonesia itu yang pasti suka sambal, cuman nama mungkin pengolahan ya tergantung berbeda, daerahnya berbeda. sedikit misalnya. Tapi kalau sumber daya alamnya memang ya rata-rata ya seperti ini ya. Iya. Tinggal pengolahannya aja kali beda-beda. Cuman kayak misalnya juga terasi dari satu daerah ke daerah lain kan ada perbedaan rasa. Oh iya benar-benar ya. Jadi kadang misalnya sama cuman pakai sambal, pakai cabai, pakai bawang merah, terasi, tapi tetap tiap daerah beda rasanya. Mbak Tika, kalau posting-posting di blog Mbak Tika itu bisa dirasain nggak sih impact-nya atau dampaknya untuk pembaca blognya Mbak Tika atau dari mungkin komunitas Mbak Tika sendiri dengan memposting-posting kuliner seperti sambal ini seperti apa sih impact-nya? Dampak Yang dirasain gitu? yang dirasain. Jadi kenyang kayaknya. Oh, Nggak, kenyang udah pasti ya. Tapi siapa tahu mungkin ada undangan-undangan kalau tertentu. undangan, ya kadang kayak misalnya udah diundang di radio. Oh iya ya. Nah, jadi kalau blog sebenarnya lebih ke ini aja sih, makanya lebih promosi ke makanan Indonesia apa segala. Soalnya kalau undangan-undangan saya udah jarang ya. Soalnya nggak begitu aktif review restoran atau apa. Cuman mungkin blogger lain masih emang banyak. Jadi tergantung dari blogernya sendiri sih. Oke. Tapi di blog Mbak Tika ya tetap terus di posting-posting konten sendiri ya. Iya. Itu secara rutin gitu ya. Iya. Dan kenapa hari ini sambal? Ya mungkin ada latar belakangnya nih. Kenapa Mbak Tika lebih ke hari ini mau bahas sambal lah? Gitu. Iya, karena kayaknya kalau sambal sesuatu yang ada di tiap daerah Indonesia, makanya dan kita sesuatu yang harus kayaknya kalau makan nggak lengkap apapun makanannya. Iya benar-benar. Mau ayam goreng. Nah kalau Mbak Tika nilai sendiri gimana sih potensi sambal ya untuk kuliner di tidak hanya di Indonesia tapi dunia gitu ya. Kalau misalnya Mbak Tika bandingkan ya dengan makanan-makanan misalnya Western atau makanan-makanan Jepang, Korea dan lain-lain yang di Asia Timur gitu. Keberadaan sambal ini apa sih kekuatannya kalau menurut Mbak Tika? Kalau sambal apa ya maksudnya, kalau sambal kayaknya buat orang Indonesia kan kayaknya nggak bakal hilang ya, soalnya sesuatu yang lidah kita udah terbiasa dan emang kayak yang saya bilang tadi jenisnya ada banyak, mungkin bukan cuma puluhan, bisa jadi ratusan. Walaupun ada yang mirip tapi ada perbedaan sedikit, jadi kayaknya untuk potensinya besar sekali sih. Sekarang aja kalau kita lihat kan banyak buka online shop, banyak penjual sambal itu, mulai dari yang rumahan, terus skala menengah sampai pun yang di supermarket yang emang dari brand-brand besar. Itu kan udah mulai, dulu kan kayak misalnya kita nyebut brand tertentu dia cuma ada saus sambal sama saus tomat. Terus sekarang udah ada sambal terasinya, sambal hijaunya. Jadi kayaknya potensinya besar sekali sih buat dikembangkan, buat bisnis maupun buat digali buat buku, tulisan ataupun food blogger. Benar-benar sekarang memang lebih beragam ya. Kalau dulu kita hanya mengenal saus tomat sama kecap pasangannya gitu ya. Tapi kalau sekarang Indonesia ternyata bisa memasukkan unsur-unsur tradisional daerah ke saus-saus atau sambal-sambal yang diracik ya memang seperti layaknya sambal di rumah gitu ya, tapi dikemas dalam bentuk yang menarik dan itu cita rasanya tetap otentik ya. Iya. Itu udah banyak. Soalnya kalau orang Indonesia ngomong sambal, misalnya dia udah pindah pun ke luar negeri, coba deh lihat, pasti kalau dia pulang bawaannya kalau nggak mie instan, pasti bawanya sambal. Orang traveling juga, benar-benar. Umroh, mulai dari umroh, traveling yang biasa pasti ada stok sambal dengan saus itu wajib. Wajib ya, nggak akan ketinggalan pokoknya. Dan mudah dibuat, ya. Kemudian juga gampang dibawa kemana-mana ya. Dan
tidak gampang basi ya kalau sambal ya. Beda dengan makanan yang Kalau lain. biasanya kalau yang apa, yang udah dibeli yang di kemasan itu kan yang suka dibawa buat traveling udah ada standarnya mereka. Jadi Mhm. dan kalau untuk biasanya sih kalau itu kan kayaknya nggak bakal lama deh, udah bakal cepet habis. Oke. Terakhir Mbak Atika, gimana nih harapannya ke depan mengenai sambal Nusantara kita yang perlu kita jaga sepertinya ya. Jangan sampai kalah sama saus tomat itu Ah, tadi. iya. Gimana gimana? Harapannya semoga ya apa maksudnya lebih, kalau saya lebih ada data, maksudnya list-list yang emang benar-benar ada berapa jenis sambal di Indonesia gitu, dan biar sampai ke anak cucu kita tahu, jangan sampai apa karena ini bilang ini sambal apa ya, saya pernah makan tapi nggak ini, di daerah ini nyebutnya apa, Oh iya. daerah ini ada list itu, jadi makanya sampai anak cucu kita tahu, oh ini dulu ada sambal gini, walaupun misalnya udah langka tapi karena ada data jadi bisa dibuat lagi. Oke. Dan semoga juga lebih bersaing lah dengan makanan-makanan luar. Dan Oke, amin mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan juga IDFB bisa mempelopori jadi pionir untuk jadi semacam lembaga pemeringkatan ya untuk iya. untuk data tadi, Oh, data sambal-sambal se-Indonesia itu ada banyak berapa macam, dan yang paling favorit, paling diminati itu sambal apa mungkin tidak hanya lembaga pemeringkatan makanan dari luar negeri kali ya. Siapa tahu IDFB nanti bisa mempeloporinya. Oke, terima kasih Mbak Atika sudah hadir di studio Voice of Indonesia. Nanti kita tunggu kuliner yang lain. Ya. Kita obrolin di Keliling Indonesia ya. Ya. Oke, pendengar, demikian tadi Keliling Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.